ya sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Jadi Bu ulangi, di sini matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Jadi apa saja ya benda-benda langit itu ya, dan bagaimana dengan matahari ya, begitu pula dengan planet. Nah sekarang Ibu masuk ke dalam matahari ya. Nah ini dia ya, jadi tata surya dari matahari, ada planet, benda-benda langit selain planet. Nah sekarang apa itu matahari ya? Saya rasa kalau matahari sudah tahu semuanya ya. Matahari ini merupakan bintang paling dekat dengan bumi ya. Jadi matahari ini merupakan bintang paling dekat dengan bumi ya. Sehingga jika pada siang hari cahaya bintang-bintang lain itu tidak terlihat. Kenapa? Karena terhalangi oleh cahaya dari matahari. Ya, jadi cahaya matahari pada siang hari dia akan menghalangi cahaya-cahaya dari bintang-bintang. Nah, itu ya. Terus yang kedua adalah planet. Ya. Silakan tulis di kolom chat kalian ya. Sebutkan nama-nama planet yang kalian ketahui secara berurutan. Saya tunggu jawabannya di kolom chat sekarang. Silakan kalian bisa jawab melalui privasi. Saya bisa. Jangan dibongkar. Oke, terima kasih Clarissa. Ya, terima kasih Kak Bunga. Oke. Saya tunggu jawabannya. Baru Clarissa dan Bunga. Ya. Terima kasih Kak Bunga menambahi jawabannya. Oke, saya tunggu jawabannya. Yang lain mana dong? Ya. Terima kasih Jimmy. Jimmy baru 7 ya Jim. Apanya yang tinggalan Jim? Terima kasih itu Dian. Ya, Clarissa menambahi jawabannya. Terima kasih, udah lengkap. 8 planet. Oke. Ya. Di sini. Nah, ini dia.
Terima kasih Alen ya. Alen menyebutkan 2 dari 8 planet ya. Ya, di sini nama-nama planet ya. Jadi planet di sini dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Ya, diulangi. Jadi planet di sini dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan letak dan bentuknya. Planet dalam dan planet luar. Planet dalam di sini yaitu planet ya yang lapisan luarnya berbentuk batuan dan terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi asteroid itu ya yang termasuk di sini adalah Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Jadi ulangi ya. Jadi di sini planet dalam Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Nah, Merkurius di sini adalah planet terkecil ya. Perhatikan, planet terkecil dan terdekat dari matahari. Merkurius ini tidak mempunyai satelit. Ya. Jadi Merkurius tidak mempunyai satelit dan memiliki skala revolusi tercepat. Ya, jadi dia tidak memiliki satelit. Nah, jadi skala revolusinya tercepat karena dia dekat dengan matahari, maka suhunya baik siang maupun malam itu adalah ekstrim. Ya, jadi karena dekat sama matahari, suhunya baik siang maupun malam dia ekstrim. Planet yang kedua itu adalah Venus. Saya rasa kalian tahu Venus ya, kadang di sore hari atau pagi ada biasanya bintang yang paling terang ya. Jadi sudah pagi ada bintang, itu biasanya kalian sebut dengan bintang kejora. Itu sebenarnya adalah planet Venus. Ya. Jadi bisa dikatakan bintang kejora, bintang fajar ataupun bintang senja. Jadi itu adalah planet Venus ya. Dia tidak memiliki satelit sama dengan Merkurius ya. Juga merupakan planet paling panas ya. Jadi tidak mempunyai satelit. Nah, ini dia ya. Yang ketiga adalah Bumi. Nah, Bumi ini adalah tempat yang kita diami sekarang. Satelitnya itu adalah 1, yaitu bulan. Ya, jadi hanya memiliki 1 satelit, yaitu bulan. Dia berwarna tampak satelit ini, maksudnya Ibu Bumi, dia tampak berwarna biru dari luar angkasa. Ya. Jadi satu-satunya planet yang diketahui dihuni oleh makhluk hidup. Jadi satu-satunya planet yang diketahui makhluk hidup, didiami makhluk hidup, jika dilihat dari luar angkasa, dia berwarna biru. Itu adalah Bumi. Dan sekarang Mars. Ya. Mars ini dijuluki sebagai planet merah. Memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Ya, jadi satelit pada Mars ini yaitu Phobos dan Deimos. Itu adalah Mars ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari planet dalam ya. Nah, berikutnya Ibu masuk dalam planet luar atau biasa disebut dengan ya Jovian, planet gas ya. Jadi ini banyak sekali memiliki satelit ya. Ini terletak di luar asteroid. Jadi ulangi, dia terletak di luar asteroid dan biasanya planet luar ini disebut sebagai planet Jovian. Apa saja yang ada di planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Jadi apa saja dia Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Jadi tolong nanti kalian ingat nama-nama planet ya.
Tadi pada Mars tadi ada berapa planetnya? Maksud Ibu satelitnya ada 2. Namanya ini ya. Jadi pada Mars itu Phobos dan Deimos. Nah, sekarang Ibu bahas Jupiter. Jupiter ini adalah planet terbesar dengan jumlah satelit yang terbanyak ya. Jadi Jupiter ini merupakan planet terbesar dan memiliki jumlah satelit terbanyak. Terus yang planet luar yang kedua yaitu adalah Saturnus ya. Saturnus ini biasa disebut dengan planet ya. Jadi kalau ada nama planet yang ada bercincin itu adalah Saturnus. Ini adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Ya, jadi ulangi, jadi dia memiliki cincin dan planet kedua ya terbesar setelah Jupiter. Terus yang ketiga Uranus ya. Planet Uranus ini berwarna hijau. Jadi kalau pada bumi kita kelihatan berwarna biru, kalau Uranus dari luar angkasa itu berwarna hijau ya. Sedangkan sumbu rotasinya berimpit dengan bidang orbit. Ya, jadi kedua kutubnya itu saling bergantian menghadap matahari. Itu adalah Uranus ya. Jadi tadi ada yang disebut dengan planet merah, ada yang dikenal dengan kalau dilihat dari luar angkasa berwarna biru, ada yang sebutan bintang kejora. Ada juga yang dilihat dari luar angkasa berwarna hijau kebiruan. Ada yang planet memiliki cincin. Jadi tolong kalian itu harus tahu. Terakhir adalah Neptunus. Jadi planet paling jauh dari matahari itu adalah Neptunus. Ya. Jadi warnanya ini sama dengan Uranus, yaitu tampak hijau kebiruan ya jika dilihat dari ruang angkasa. Nah, itu dia ya. Jadi planet-planet planet dibagi menjadi 2, yaitu dalam dan luar. Nah, sebelum Ibu masuk ke benda langit selain planet, silakan sebutkan benda langit apakah ya selain matahari dan planet. Silakan tulis di kolom chat, ngirimnya ke pribadi Ibu. Saya tunggu sekarang. Oke, saya tunggu sekarang. Jadi Ibu ulangi soalnya, sebutkan benda langit yang lain selain planet dan matahari. Ya, terima kasih Clarissa sudah menjawab. Jadi Ibu ulangi, selain ya, baru Clarissa ya. Jadi Ibu sebutkan, tolong sebutkan ya benda langit selain planet dan matahari yang ada di tata surya. Oke, terima kasih Clarissa.
Makasih Kak Bunga. Sini ada Dayu ya. Ada Tudian sudah menjawab ya. Ya, ada Abi. Ya, Kak Bunga di sini. Jadi Ibu sengaja jawaban kalian biar dikirim ke pribadi Ibu. Ibu pingin tahu. Ya. Jadi itu benar tidak jawaban kalian? Apakah copy paste jawabannya yang di atasnya? Itu tujuan Ibu. Biar kalian semuanya aktif di sini. Kalau sekarang semua terpapar di situ, ya semuanya copy paste. Tanpa peduli jawaban yang di atasnya itu benar atau salah. Yang penting di atas ada jawaban, langsung aja. Oke. Ya, semuanya rata-rata benar ya. Terima kasih ya. Jadi, benda langit yang ya, ini dia benda langit selain planet ya. Ada komet, ada meteoroid, perhatikan. Ada meteor nanti, ada meteorit, asteroid ya, dan satelit. Jadi Ibu akan bahas satu persatu di sini, perhatikan ya. Dari Ibu mulai dari komet. Jadi komet ini biasanya memiliki sebutan dengan bintang berekor ya. Jadi komet terbentuk dari kumpulan debu, memiliki orbit lonjong ya, dimana ya ekornya itu akan selalu menjauhi matahari. Jadi komet ini memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari. Ingat komet yang terkenal di sini adalah namanya komet Halley ya. Dimana akan muncul setiap 76 tahun sekali. Itu komet yang terkenal. Terus yang kedua di sini adalah meteoroid. Ibu ulangi karena nanti ada yang sama ya, ada meteor, ada meteorit. Yang di sini Ibu adalah meteoroid. Di sini adalah meteoroid itu batu-batuan kecil, jadi dia berupa batu-batuan kecil di antara planet yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan. Jadi ulangi, batu-batuan kecil di antara planet yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan. Itu adalah meteoroid. Jadi harus bisa bedain kalian. Berikutnya ya adalah meteor. Ya, jadi meteor ini adalah meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan menyala karena gesekan udara dengan atmosfer. Jadi ulangi, meteor ini adalah ya meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan menyala karena gesekan udara dengan atmosfer. Ya. Biasanya kalian mengenal di sini meteor itu ada bintang jatuh. Nah, soal ada bintang jatuh, saya mohon satu permintaan, siapa tahu terkabul. Apa saya lulus tanpa ikut ujian. Nah, jadi kalian bisa gitu. Ya. Jadi kalau ada bintang jatuh langsung aja berdoa. Apa doanya? Saya biar lulus tanpa ikut ujian. Wah, keren kan doanya? Terus yang berikutnya, benda langit itu adalah meteorit. Jadi meteor ini baru masuk dia ke atmosfer bumi. Nah, sedangkan meteorit ini meteoroid yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Jadi dia sudah nyampe. Ya, dia sudah jatuh di permukaan bumi. Kalau meteor ini belum nyampe dia. Tapi kalau meteorit dia sudah nyampe ya. Jadi sampai ke permukaan bumi. Itu meteorit. Sekarang masuk ke asteroid.
tadi ada yang namanya Sabo asteroid. Nah, ini dia ya. Jadi asteroid ini adalah orbit antara Mars dan Jupiter. Jadi dia di tengah-tengah dia. Ya, jadi dia adalah terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Benda langit ini, asteroid, itu adalah ukurannya sangat kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Ya, jadi orbitnya antara Mars dan Jupiter dan ukurannya kecil, mengelilingi matahari dan matahari pada lintasan tertentu. Yang terakhir di sini adalah satelit. Saya rasa satelit tadi sudah. Salah satunya satelit bumi itu adalah bulan ya. Satelit pada Mars itu adalah Phobos dan Deimos ya. Yang memiliki satelit paling banyak itu adalah Jupiter ya. Jadi Jupiter itu memiliki jumlah satelit yang paling banyak. Ini dia ya, benda langit selain planet. Nah, bagaimana sekarang ya? Ya, Ibu masuk ke gerakan bumi dan bulan. Perhatikan. Di sini kalian harus tahu ya. Gerakan bumi ya. Ada gerakan bumi dan juga ada gerakan bulan. Ya, ada namanya rotasi bumi, revolusi bumi, ada juga nantinya rotasi bulan dan revolusi bulan. Rotasi yang pasti sini adalah perputaran ya. Perputaran misalnya di sini bumi berarti perputaran bumi pada porosnya. Kalau rotasi bulan berarti perputaran bulan pada porosnya. Nah, rotasi bumi di sini waktunya 24 jam. Ya. Jadi 24 jam. Nah, sekarang akibatnya ya, apa akibat dari rotasi? Jadi kalian harus tahu ya. Jadi akibat dari rotasi di sini terjadinya siang dan malam. Jadi kalau ada pertanyaan terjadinya siang dan malam akibat dari apa? Yang pasti akibat dari rotasi bumi. Ya, perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Ya. Jadi perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Terus ya. Ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Ya, jadi ini kan beda-beda ya. Terus gerak semu harian matahari. Jadi ini dia rotasi bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan revolusi? Lihat pengertian dari revolusi. Ya, kalau tadi rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi ya. Jadi tolong dicatat akibat-akibatnya ini, nanti di kuisis ada. Ya, kalau revolusi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau tadi perputaran bumi pada porosnya, kalau revolusi di sini perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Kalau revolusi berapa di sini waktunya? Yaitu 1 tahun. Berapa 1 tahun? 365/4 hari ya, atau 365,25 hari. Nah, ini dia. Kalau akibat siang dan malam ya, terjadinya siang dan malam itu rotasi bumi. Nah, di sini akibat dari revolusi bumi apa aja? Pergantian musim ya. Jadi lamanya siang dan malam itu revolusi bumi. Ya, jadi kalau lamanya siang dan malam, perhatikan kalau terjadinya siang dan malam itu rotasi. Kalau lamanya siang dan malam itu revolusi. Dan di sini adalah terlihat rasi bintang di berbagai ya, yang berbeda. Ya, ada bintang pari, ya, ada bintang, pokoknya rasi bintang banyak ya. Sekarang masuk ke gerakan bulan. Sama halnya dengan rotasi bumi, revolusi bumi, di sini
rotasi bulan sama. Kalau rotasi bulan, perputaran bulan pada porosnya, di mana waktunya adalah 29,5 hari ya, atau 29,5 hari, hampir 1 bulan ya. Akibatnya apa? Akibatnya permukaan bulan dari bumi selalu tampak sama. Jadi kalian ngelihat bulan dari bumi itu sama, itu adalah akibat dari rotasi bulan. Tapi jika revolusi bulan, karena bulan mengelilingi bumi ya, ingat kalau tadi bumi mengelilingi matahari, itu revolusi bumi. Kalau bulan dibalik, bulan mengelilingi bumi, waktunya sama, 29,5 hari ya. Akibatnya apa di sini? Perubahan bentuk bulan yang tampak dari bumi. Saya rasa kalian udah tahu ya, ada bulan purnama, ada separuh, ada bulan sabit ya, ada bulan mati. Nah ya, bulan mati biasa disebut kita adalah di sini tilem ya, kalau di Bali. Nah terus selain itu adalah ternyata gerhana bulan dan gerhana matahari itu adalah dampak dari revolusi bulan ya. Itu dia gerakan-gerakan ya, bulan bumi dan bulan. Nah sekarang masuk dalam sistem penanggalan ya. Sistem penanggalan di sini dibagi menjadi 2, secara Masehi ya, atau Samsiah ya. Jadi nama lain dari Masehi itu adalah Samsiah ya. Kalau Komariah atau Hijriah, jadi ulangi ya, Masehi atau Samsiah ya. Jadi kalender yang kita sekarang, misalnya dari Januari sampai Desember, itu adalah kalender Masehi. Di sini ya, akibat dari apa kalau Masehi di sini? Karena perputaran bumi mengelilingi matahari, berarti dari revolusi ya. Jadi perputaran bumi mengelilingi matahari di sini adalah revolusi bumi. Nah, jadi 1 tahun saya sudah tahu, 1 tahun ada 12 bulan ya. Jadi Januari sampai Desember saya rasa udah tahu ya ada berapa hari. Sedangkan Komariah atau Hijriah, di sini perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bumi, revolusi bulan ya. Jadi di sini revolusi bulan bersama ya revolusi bumi. Jadi ulangi, Komariah atau Hijriah ini adalah pengaruh dari revolusi bumi dan revolusi bulan. 1 tahun masih sama 12 bulan ya. Tapi di sini cara membacanya adalah Muharram sampai Zulhijjah. Di sini biasanya dalam kalender Islam ya yang dipakai ya. Itu adalah sistem penanggalan. Nah, dari sistem penanggalan Ibu masuk ke gerhana bulan. Ya. Jadi gerhana bulan di sini seperti yang kalian lihat ya. Jadi kalian harus tahu dulu ya, gerhana bulan itu bagaimana posisinya ya. Jadi intinya gerhana bulan itu bulan tertutupin oleh bumi. Jadi cahaya matahari itu tidak nyampe ke bulan. Kenapa? Karena ditutupi oleh bumi. Ya. Itu prosesnya. Di sini gerhana bulan dibedakan menjadi 3. Ada gerhana bulan total ya. Gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian ya, dan gerhana bulan penumbra. Jadi ulangi, gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra ya. Pada saat gerhana bulan total ya, bulan, perhatikan pada saat gerhana bulan total,
bulan berada di daerah umbra. Ya, Ibu ulangi ya. Pada saat gerhana bulan total ya. Jadi pada saat ini dia ya yang total. Jadi bulan berada pada total itu bulan berada di daerah umbra. Ya. Sedangkan pada gerhana sebagian ya, sebagian bulan itu berada di daerah penumbra. Maaf, pada daerah umbra ya. Jadi pada sebagian itu ada di daerah umbra. Nah, ini sebagian ya ada di daerah umbra. Sedangkan kalau gerhana bulan penumbra berarti bulannya ada di daerah penumbra. Itu dia ya. Ini jadi gerhana bulan. Di sini ada matahari ya, matahari, bumi dan bulan. Kenapa terjadi gerhana bulan? Karena cahaya matahari yang masuk ke bulan itu terhalangin oleh bumi. Sehingga ya terjadi gerhana ada 3 total, di mana bulan berada di daerah umbra, gerhana sebagian ya, jadi bulan sebagian ada di umbra, dan gerhana bulan penumbra. Berikutnya masuk ke gerhana matahari ya. Jadi rentetannya di sini kebalik. Kalau tadi bumi ada di tengah, nah sekarang bulan yang ada di tengah kalau gerhana matahari. Kenapa? Karena cahaya matahari yang masuk ke bumi terhalang oleh bulan. Ya, jadi buminya menjadi gelap. Gerhana matahari ini biasanya terjadi pada siang hari ya. Dibedakan menjadi 3. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Ya. Jadi Ibu ulangi, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Kalau gerhana matahari total ini dialami bagian bumi berada di umbra. Ya. Jadi matahari bumi ini berada di umbra. Di sini ya. Sedangkan jika sebagian ya, gerhana matahari sebagian itu adalah bumi berada di penumbra. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Ibu jelaskan, gerhana matahari ada 3 ya. Gerhana matahari total, sebagian, dan cincin. Ya. Sekarang masuk ke peredaran bulan. Ini dia, saya rasa kalian udah tahu ya. Jadi bagaimana dari bulan purnama ya. Jadi bulan purnama, bulan cembung di awal,